على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa mawlah ma ba'du. Allah ta'ala fi muhkam kitabih tabarukan bidzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, pada khususnya warga Kota Bogor, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya, dan juga pada segenap umatnya yang senantiasa mahabbah dan mutabah padanya. Muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pandemi virus COVID-19 sedang merajalela khususnya di Kota Bogor. Banyak dari saudara kita yang meninggal dunia karena terpapar COVID. Mudah-mudahan mereka arwahnya diterima iman Islamnya dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih di rumah sakit, yang isoman di masing-masing, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah Maha tahu, Allah Maha penyembuh penyakit. Makhluk Allah, virus makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Kalau Allah menghendaki untuk sembuh, insya Allah bakal sembuh. Orang yang meninggal itu memang sudah sampai ajalnya. Kita punya keyakinan orang tidak bakal meninggal sebelum datang ajal. Dimana sudah datang ajal, tidak bakal bisa mundur 1 menit atau maju 1 menit. Hari itu, detik itu harus wafat, pindah ke alam barzah, ruhnya dicabut oleh Allah. Walaupun memang salah satu di antaranya syariat dengan terpapar virus COVID. Hadirin jamaah rahimakumullah, di mana kaitan kewajiban umat Islam dalam kepengurusan jenazah itu ada 4 kewajiban. Yang pertama, memandikan jenazah, mengkafaninya, sholat jenazah, dan menguburkannya. Kalau jenazahnya yang bukan terpapar virus COVID itu harus dilaksanakan secara sempurna, baik memandikan, mengkafani, sholat, dan menguburkannya sesuai dengan syariat fikih yang hukumnya wajib kifayah. Tapi bagi yang terpapar virus COVID-19, di mana cara pengurusan yang 4 kewajiban tadi dalam keadaan darurat seperti yang dipatwakan oleh MUI bisa digantikan dengan tayamum, atau memang sama sekali tidak dimandikan juga apabila memang jadi madarat bagi yang memandikannya, itu tidak jadi masalah dan tidak termasuk melanggar aturan. Artinya tidak bakal berdosa bagi kita umat Islam apabila memang menjadi madarat. Yang pertama dalam memandikannya, dan yang kedua di dalam mengkafaninya. Kalau mengkafani, insya Allah bukan hanya yang sempurna, bukan hanya yang tidak terpapar COVID, yang terpapar COVID juga ditutup, dikafani, karena yang dimaksud mengkafani tersebut menutupi aurat jenazah tersebut. Tidak harus pakai kain kapan putih, boleh pakai baju yang biasa atau dibungkus dengan yang lain. Kalaupun dibungkus dengan plastik, sebaiknya memang plastik yang tidak transparan, jangan sampai terlihat auratnya. Atau kalau plastik di pertama, yang di lapisan keduanya yang bisa menutupi aurat tersebut, itu mengkafani sudah cukup. Mengkafani jenazah. Yang ketiga, sholat jenazah. Itu sholat jenazah harus dilaksanakan sesuai dengan syariat. Walaupun tidak dilaksanakan
di masjid atau di rumah seperti yang terpapar COVID, itu boleh dilaksanakan sholat jenazah. Jenazahnya di dalam ambulan, yang sholatnya di luar, selama memang yang sholat tersebut sesuai dengan syariat, menghadap ke arah kiblat, yang sholatnya bukan jenazahnya tapi yang sholatnya menghadap ke arah kiblat. Dan cara sholat seperti di makam itu sebaiknya tidak seperti yang dilakukan oleh para petugas ya, pakai sepatu, itu sandal juga harus diangkat sebetulnya. Nah di sini juga harus koordinasi dengan tokoh dan ulama setempat, baik itu petugas atau relawan yang ikut melaksanakan kewajiban ketika sholat jenazah tersebut, supaya sholatnya sesuai dengan syariat agama. Karena hakikat daripada sholat tersebut doa untuk jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah, dan dikuburkan dengan memakai peti. Yang bukan COVID aja itu tidak jadi masalah, hanya makruh. Apalagi yang COVID, khawatir kalau memang virusnya bisa menyebar, itu wajib untuk pakai peti. Dilaksanakan seperti yang sekarang terjadi pada waktu penguburan jenazah COVID tersebut, insya Allah tidak bakal menjadi dampak di akhirat nanti, juga dipertanggungjawabkan secara syar'i. Kepada ashab musibah harus punya keyakinan bahwa itu memang sesuai dengan syariat ajaran Islam, dan insya Allah mereka yang mendahului kita, terutama yang terpapar COVID, kita doakan mendapat ampunan dan diterima iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, pada ashab musibah harus punya keyakinan di mana tata cara kepengurusan jenazah tersebut yang sudah dilakukan baik oleh para petugas dan relawan sesuai dengan syariat agama yang tadi saya katakan, insya Allah menjadi wasilah doa bagi jenazahnya, dan kita yakin tidak menyalahi aturan syariat ajaran agama Islam. Semoga para ashab musibah diberikan kesabaran, dan juga jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan mendapat ampunan, mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang masih terpapar, baik yang di rumah sakit maupun yang isoman di rumah masing-masing, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin virus makhluk Allah, kita makhluk Allah, kita hanya wajib menjalankan syariat dan berobat, berusaha waspada, menghindari sesuatu yang bakal membahayakan kita, terutama yang ada kaitan dengan virus tersebut. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah kesembuhan sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan sekali lagi para relawan dan semua yang menjalankan tugas tersebut diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebesar-besarnya.